Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ukhbir lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin wal mu'minat azakumullah wa rahimakumullah. Jamaah Ramadan yang kami hormati, yang kami banggakan, alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan keimanan, keislaman, ketakwaan, rahmat, hidayah, inayahnya, sehingga pada tahun ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan anugerah, selalu melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, agar kita bisa menunaikan ibadah puasa Ramadan dan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Pada momentum puasa Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan amalan-amalan yang luar biasa. Di antara amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa tekankan adalah agar kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih bulan Ramadan, syahrul maghfirah, bulan penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya terkait dengan masalah bertaubat kepadanya. Kita sebagai manusia, sebagai hambanya yang penuh dengan perbuatan dosa, perbuatan khilaf, baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama manusia. Oleh karenanya Allah selalu mengingatkan kepada kita semuanya, dan dalam firman-Nya, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan dalam ayat yang lainnya, qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. Termaktub dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-27. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah wahai kalian semuanya, orang-orang yang beriman kepada Allah, dengan taubat yang nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga kalian tergolong orang yang beruntung. Demikian juga dalam ayat yang lainnya, qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan hambanya yang dia inginkan. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah akan memberikan petunjuk kepadanya. Petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk kepada orang tersebut. Tentu dialah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan orang yang bertobat, Allah akan berikan petunjuk. Allah akan berikan bimbingan. Allah akan berikan petunjuk, bimbingan kepada hal-hal yang lebih baik, kepada kesuksesan, kepada keberuntungan, kepada kebahagiaan dalam hidupnya dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin wal mu'minat azakumullah wa rahimakumullah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat ditekankan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyontohkan dalam setiap harinya tidak kurang dari 70 kali, bahkan 100 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih.
atau dengan ungkapan yang lainnya, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa istimewanya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan-jalan kemudahan, bimbingan-bimbingan, petunjuk-petunjuk Allah akan diberikan kepadanya. Allah, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan Allah dari Allah akan diberikan kepada orang yang bertobat. Petunjuk, bimbingan mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Bimbingan, petunjuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keuntungan dalam segala hal, mendapatkan kesuksesan dalam segala urusannya, keberuntungan dalam segala urusannya, keberhasilan dalam segala urusannya. Allah janjikan wa yahdi ilaihi man anab, dan Allah memberikan petunjuk bimbingan bagi orang yang anaba, bertaubat kepadanya. Oleh karenanya, kalau kita lihat dalam dunia ini, banyak orang-orang yang sukses yang sebelumnya orang tersebut berbuat perbuatan jahat, berbuat perbuatan kemaksiatan, lantas dia bertobat dengan taubat dan nasuha. Hidupnya sudahnya berbalik 180 derajat. Menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses dalam segala urusan, segala gerakan amalnya, segala perbuatannya, menjadi kesuksesan. Awal kesuksesan diawali dengan taubat kepada Allah, taubat dan nasuha. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lainnya, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabin. Setiap anak cucu Adam selalu berbuat kekeliruan, selalu berbuat kesalahan, bahkan perbuatan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berkesalahan, berbuat kesalahan, berbuat dosa adalah orang-orang yang mau taubat kepadanya, mau meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amal-amal yang terkutuk, meninggalkan amal-amal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mengamalkan amalan-amalan taat kepada Allah, memperbanyak amal-amal saleh, ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah, ibadah yang sifatnya wajib dan ibadah yang sifatnya sunnah, dia lakukan, dia laksanakan. Kalau sudah demikian, Allah Subhanahu wa taala akan mengilhami, akan membimbing penglihatannya, pendengarannya, tangannya, kakinya. Allah akan membimbing pendengarannya, bisa mendengarkan hal-hal yang baik, bisa mendengarkan hal-hal yang bisa menambah keimanan, bisa menambahkan keberkahan, bisa menambah kesuksesan dalam dia berupaya, bisa menambah kekayaan tatkala dia mendengarkan sebuah teori-teori wirausaha. Allah lekatkan hal-hal teori-teori tersebut dalam benaknya dan Allah mudahkan dia melakukan teori tersebut. Demikian juga Allah mudahkan, Allah bimbing, Allah berikan bimbingan, hidayah pada penglihatannya. Dengan penglihatan itu melihat, selalu melihat yang baik, selalu melihat hal-hal yang menguntungkan, duniawiyah maupun ukhrawiyah. Allah bimbing, Allah berikan petunjuk pada tangannya. Dengan tangan itu dia menggapai, dengan tangan itu dia bekerja, keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan, kesuksesan, keberuntungan yang dia dapat, bukan kerugian. Demikian juga Allah akan bimbing kakinya, dengan kaki itu dia melangkah, mendapatkan hasil yang dia cita-citakan, mendapatkan hasil, dengan hasil itu dia menafkahi keluarganya, mendapatkan pahala, dengan pahala itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan akan mendapatkan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan sangat tepat manakala kita gunakan semaksimal mungkin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu siapapun kita menginginkan doa-doa kita dikabulkan, keinginan-keinginan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi, semoga Allah
meridhoinya, mengampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang menginginkan Allah kabulkan. Man yuridu an yastajiballah lahu fi syada'idi wal karabi fal yaksir ad-du'a firraha. Barang siapa menginginkan Allah mengabulkan doa-doanya, Allah mengabulkan keinginan-keinginannya, hendak pada waktu dia dalam kondisi syada'id, dalam kondisi genting, dalam kondisi kepepet, dalam kondisi miskin, dalam kondisi papa, dalam kondisi sakit, dalam kondisi terjepit, sengsara, fal yuksir doa firraha. Hendaklah dia memperbanyak, memohon dan memohon, meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala firraha, dalam kondisi dia bahagia, dalam kondisi dia longgar, dalam kondisi dia kecukupan, dia memperbanyak. Adalah dia memperbanyak dalam kondisi-kondisi yang dia dalam keadaan bahagia, senang, sehat, walafiat. Dia perbanyak doa. Doa itu akan menjadi wasilah Allah mengabulkan keinginan dia, doa dia, permohonan dia. Dia pada waktu dia dalam kondisi genting, dalam kondisi kepepet, dalam kondisi miskin, dalam kondisi sakit, dalam kondisi papa, dalam kondisi yang sangat-sangat dia butuh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti, berwasiat kepada kita semuanya. Ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Mintalah, mohonlah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan permohonanmu, permintaanmu. Tinggal permasalahannya, sudahkah kita memaksimalkan permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ingin tatkala kita dalam kondisi genting, dalam kondisi kepepet, sulit, Allah kabulkan, Allah segera berikan. Kemudian adalah dalam kondisi baik, kondisi sehat, kondisi longgar, kita perbanyak doa. Ta'arraf ilallahi raha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah, tunaikan kewajiban-kewajiban hanya Allah. Tatkala engkau dalam kondisi, tatkala engkau pada keadaan longgar, bahagia, senang, gembira, ya, kecukupan rezeki, niscaya tatkala engkau dalam kondisi papa, dalam kondisi miskin, dalam kondisi genting, dalam kondisi sakit, dalam kondisi kemiskinan, Allah akan ingat kepadamu, Allah akan berikan engkau pertolongan. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah wa rahimakumullah. Terlebih Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam doanya, salasu da'watin la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walidi li waladihi. Dakwahnya, doanya seorang orang tua untuk anak-anaknya. Doanya orang tua, bapak ibu mendoakan kebaikan, mendoakan keberhasilan, mendoakan kesolehan untuk anak-anaknya, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Orang tua berpuasa, berdoa, lebih-lebih lagi doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak cucunya akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari apa yang telah didoakan, dari apa yang telah kedua orang tuanya meminta kepada Allah. Oleh karenanya, keberhasilan anak turun, anak cucu tidak terlepas dari doa kebaikan dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya, kewajiban kita sebagai orang tua harus tulus dan tulus mendoakan kebaikan kepada Allah, yakni untuk anak-anak kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, da'watul musafir, dakwahnya, permohonannya orang yang sedang bepergian, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin azakumullah wa rahimakumullah. Beberapa ayat, beberapa hadis yang telah kita sampaikan pada kali ini semoga mengingatkan kita semuanya. Satu, pentingnya bertaubat. Bahwa taubat itu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia diwajibkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat, ungkapan taubat kita kepada Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabadikan taubatnya para anbiya, para rasul. Rabbana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam alaihissalam.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doanya Nabi Yunus alaihissalam. Dengan doa itu Allah keluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. Luar biasa keutamaan taubat, keutamaan doa yang tulus, yang terus menerus kepada Allah akan membuahkan hasil yang luar biasa. Demikian apa beberapa ayat, beberapa hadis yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi seluruh kaum muslimin wal muslimat dimanapun kalian berada. Dan akhirnya saya memohon diri, dan kalau ada yang baik itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan itu murni dari saya karena bisikan dari setan. Wallahu ta'ala amshwa maqul qul hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.